Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua, ngopi dulu, ngopi. Jadi kita ini kan belajar hakikat, ya, belajar hakikat, kaji diri, apalagi belajar tasawuf, ya ini termasuk tasawuf lah, yaitu membersihkan hati, menghancurkan keegoan dalam diri, ya. Jadi kalau kita belajar wilayah hakikat ini ya memang agak sedikit ekstrim. Kenapa? Ego kita tuh akan dihancurkan. Nah, bagaimana cara menghancurkan ego ya? Itulah salah satu caranya, kopi pahit, ya kan? Ya, mungkin bagi kita ya kopi pahit itu gak enak, ini kok kasar kali nih, ya kan. Tapi disitulah kita belajar melihat di sebalik segala apa yang kita lihat, ya. Jangan lagi lihat makhluk, tapi lihat Allah. Kalau kalian masih melihat makhluk, pasti sakit hati. Jangankan sama saya, sama orang lain pun pasti sakit hati. Jadi kenapa? Pokoknya ya kita to the point lah. Nggak ada istilahnya timbang rasa nggak ada. Kalau salah bilang salah, kalau benar bilang benar, ya. Nggak peduli mau tua, mau muda, mau bertitel, mau orang hebat, mau orang biasa. Kalau salah hajar, ya, karena itu perintahnya. Makanya saya nggak pernah takut. Mau di sini orang tua, mau di sini orang terpandang, kalau memang dia ego ya kita leburkan keegoannya, kita kasih kopi pahit. Nah jujur aja, jangankan kalian, saya pun sering tersinggung dengan ucapan-ucapan saya sendiri. Jujur, kenapa saya selalu rekam, kenapa saya selalu ngomong yang pahit-pahit? Sebenarnya bukan untuk orang, untuk kita semua. Saya pun juga belajar dari lisan saya sendiri, dari tulisan saya sendiri. Setelah sudah rekam audio, kita apalagi dengar lagi, oh mak kok pahit kali nih, ya kan. Nah kena kita. Jadi kadang berselang, kita hari ini rekam nih, ini jujur aja saya ngomong, hari ini saya rekam, selang 4 hari 5 hari kejadian itu apa yang saya ucapkan. Jadi kan di situ bukti nyata bahwa Allah itu yang mengajarkan. Ini bukan dari kita, dari Allah semua. Langsung saya putar ulang audionya. Oh ternyata sudah dapat saya kemarin itu. Sekarang baru kejadian, sekarang baru dapat ilmunya, ya kan. Jadi antara manis dan pahit itu semuanya tergantung persepsi kita masing-masing. Bagi orang yang bersih hatinya, cepat sadar dia ketika mendapatkan kopi pahit, dia akan bersyukur. Terima kasih Bang Andi, diingatkan aku, ya. Tapi bagi ego-ego yang luar biasa ini, yang segede gaban ini, ketika diapain, wah di situ merajalela. Kau siapa? Kok masih anak kemarin sore, nasihatin pula orang tua, ya kan? Ustadz bukan, guru bukan, syekh bukan, malah nasihatin pula orang tua, ya kan. Nah itu ego kita tuh tercabar itu, ya. Jadi disinilah kalau belajar kaji diri itu ya memang ekstrim. Yang paling utama itu ego dulu diajar. Bagaimana kita bisa menyikapi segala sesuatu ada Allahnya. Jangan lagi lihat malu, jangan tertipu oleh bungkus, ya. Jangan kita hanya tertipu oleh covernya, tapi lihat isinya. Jadi apapun kalam yang keluar, selagi itu mengarahkan pada kebenaran, selagi itu mengajak kepada Allah, terima, ya. Saya aja jujur ya, nah inilah mungkin banyak orang bilang, makasih Bang Andi nasihatnya, terima kasih Bang Andi. Orang nganggap saya ini pintar, setiap hari minta nasihat. Nah, ketika saya memberi nasihat orang senang, seolah-olah saya ini pintar. Itu pandangan kalian, ya.
Tapi ternyata ada lagi lebih pintar. Siapa? Istri saya. Iya kan? Karena apa? Nggak ada orang lain berani ceramain saya. Istri saya berani ceramain saya. Itulah. Jadi di situ pembuktian bahwa ego kita tuh diajar oleh Allah. Ya jujur aja nih, nggak usah kita gengsi-gengsi lah ya. Dalam hati tuh ego pasti main. Aku tiap hari ceramah, orang terima kasih tiap hari. Orang tiap hari dengar nasihatku. Giliran istri awak sendiri, dia pula nasihatin kita kan. Nah, disitulah peran Allah itu, menetralkan. Itulah yang dibilang hitam putih tadi, menetralkan agar kita nggak besar kepala. Dan sangat sering macam gini kan, buat rekaman, istri dengar tuh, dia diam. Tapi pernah suatu nanti kita itu bertolak belakang dengan yang kita ucapkan, diajar kita. Kau ngomong sadar Allah, tapi egomu jalan juga katanya. Waduh, itu rasanya terpukul kita. Kau ceramain orang bisa, dirimu diceramain tak mau katanya. Waduh, itu rasanya gimana lah rasanya itu ya kan. Ya, jadi disinilah kita belajar bahwa jangan kita, istilahnya gimana ya, jangan dari kita lah. Yang menasihati itu Allah, bukan kita yang menasihati, bukan kita yang memberi ilmu, bukan kita yang pintar, enggak. Semua itu Allah. Dan kita juga harus belajar, semua yang udah kita ucapkan, kita tuliskan, itu untuk kita juga. Jangan kita merasa aman, aku aman. Jangan. Gak ada yang aman kita ini. Masih bernapas gak ada yang aman. Nah itu. Jadi disitulah cara Allah mengajarkan itu bisa dari mana aja. Ya terkadang juga saya sering juga terpukul itu ketika anak saya ngomong. Ketika saya marah, ya sadar Allah lah ya. Masa ayah marah-marah gak sadar Allah ya ini katanya. Anak 6 tahun itu bisa ngomong seperti itu. Dalam hati saya, ya bukan dia lagi nih, udah Allah ini. Ya kan? Kalau kita zero, bisa kita baca, wah Allah ini, ya udah lemas kita, lembek kita langsung. Gak berani lagi kita marah-marah. Malu kita, aku udah sering ucapkan kok aku gak jalani gitu kan. Jadi marilah kita belajar. Lihatlah di sekeliling kita, di situ ada Allah ya. Kita lihat di situ. Apapun bisa jadi guru. Siapapun bisa kita jadikan guru. Bahkan kucing lagi jalan aja bisa kita lihat itu. Bisa kita belajar itu dari kucing itu. Ya. Kita lagi makan, datang kucing. Langsung dia sentuh kaki kita itu. Ya kan? Itu guru itu. Bagaimana Bang Guru? Disitulah Allah mengajarkan ayatnya. Pada rezeki yang sedang kau nikmati saat ini, nasi yang kau makan saat ini, itu ada hak orang lain, ada hak makhluk lain, kata Allah. Hak siapa ya Allah? Itu kucing tuh lagi nyentuh itu, lagi mengeong-ngeong, lagi minta. Nah kalau kita nggak bisa ngebaca, pasti kita halau kucing itu. Tapi kalau memang kita betul paham ayat Allah tadi, pada sebagian rezeki yang kamu miliki ada hak orang lain, kata Allah. Di situ orang, tapi nggak semua orang, makhluk sebenarnya. Ya, kita lagi makan nasi itu, lagi sepiring kita makan nasi. Tiba-tiba ada yang minta, berarti ada hak dia di piring itu. Kasih. Kalau kita paham ayatnya, kalau kita bisa membaca, itu bisa jadi guru ya. Melihat alam, melihat kejadian dalam hidup, melihat di sekeliling kita, apapun Allah. Makanya dari mulai buka mata, dari mulai terbangun dari tidur, langsung tanya sama Allah. Ya Allah, apalagi pelajaran yang hendak Engkau berikan ya Allah. Hari ini aku dapat ilmu apa lagi ya Allah. Macam tadilah saya foto itu segelas kopi dengan air putih, saya gandengkan jadi hitam putih. Oh, apa makna hitam putih ya Allah? Saya tanya lagi kan, apa maknanya ya Allah?
Nah, belajar. Kenapa kita sama orang benci? Karena apa? Kita lihat sisi hitamnya. Kita hanya melihat keburukannya, sehingga nggak bisa kita baik sama orang. Tapi ketika kita bisa melihat ini sisi buruknya, lihat lagi yang putihnya. Oh, pasti ada kelebihannya ini. Pasti ada sisi baiknya. Sehingga apa? Imbang dia, ya. Nggak usah jauh-jauh lah ya. Kenapa banyak terjadi dalam rumah tangga pertengkaran sampai terjadi perceraian? Ya kenapa? Karena apa? Buruk aja dilihat. Nggak bisa kita menghargai, nggak bisa kita berterima kasih, nggak bisa kita melihat sisi baiknya ya. Kalau kita melihat sisi baiknya, memang dia ada sifat buruknya, tapi ada juga yang baik-baiknya ini ya. Sehingga kita apa? Bisa melemah kita itu, kebencian kita. Jadi Allah bilang berpasang-pasangan. Segala sesuatu kami ciptakan pasang-pasangan. Sama juga lah begitu. Kita pun gak semuanya putih, gak semuanya kita baik. Ada juga sisi buruknya. Ya, tinggal saling melengkapi aja. Jadi kita belajar terus bagaimana membaca apa sih yang Allah sedang ajarkan saat ini. Hari ini ilmu apa lagi sih yang Allah sedang berikan? Nah, coba bacalah. Ada itu, ya. Walaupun hanya melihat semut saja bisa kebaca itu kalau kita paham. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.